Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlia dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Saya dengan NIM 1904113206 akan menjelaskan mengenai English TOEFL, yaitu pada skill 13 dan skill 14, di mana Bapak Ronald Mangasi Hutauruk STMT merupakan dosen pengampus saya dan Bang Fajri Ramdan merupakan asisten dosen. Yang pertama, langsung saja kita lihat yaitu skill 13. Pada layar sudah tampil slide-nya, yaitu use reduced adjective clause correctly. Adjective clause can appear in reduced form. In the reduced form, the adjective clause connector and the be verb that directly follow it are omitted. Jadi, di dalam reduced form, adjective clause connector dan be verb yang mengikutinya dapat dihilangkan. Langsung saja pada contohnya yang pertama, yaitu the woman who is waving to us is the tour guide. Nah, di mana di kalimat tersebut who adalah konektor dan is adalah be verb. Seperti kesepakatan di atas tadi, maka who dan is kita hilangkan atau omitted ya, di mana konektor dan be verb dua-duanya kita hilangkan, dan kalimatnya langsung saja akan menjadi the woman waving to us is the tour guide. Kemudian contoh keduanya, saya telah menyertakan the letter which was written last week arrived today. Nah, seperti yang tadi pertama, maka which dan was-nya kita omitted atau kita hilangkan, karena which dan was merupakan konektor and be verb. Begitu pula dengan contoh selanjutnya, the picture that is on the table is full of iced tea. Maka that is-nya kita hilangkan dan menjadi the picture on the table is full of iced tea. Selanjutnya, if there is no be verb in the adjective clause, it's still possible to have a reduced form. When there is no be verb in the adjective clause, the connector is omitted and the verb is changed into the ing form. Jadi walaupun gak ada be verbnya yang mengikuti adjective clause, kita tetap bisa mereduce formnya. Ketika tidak ada be verb, maka konektornya kita hilangkan. Kemudian verbnya yang mengikuti itu kita ubah menjadi verb ing. Kita lihat pada slide-nya sudah ada contoh. I don't understand the article which appear in today's paper. Nah, pada kalimat ini which itu adalah konektor, kemudian diikuti dengan verb one appears in today's paper. Jadi sesuai kesepakatan di atas tadi, maka konektor harus kita hilangkan. Which sebagai konektor kita hilangkan, kemudian appears-nya, verbnya kita ganti menjadi verb ing. Dan it can be also I don't understand the article appearing in today's paper. Begitu ya, jelas? It should be noted that not all adjective clause can appear in a reduced form. An adjective clause can appear in reduced form only if the adjective clause connector is followed directly by a verb. In other words, an adjective clause can only be reduced if the connector is also subject. Jadi perlu diingat bahwa tidak semua adjective clause itu dapat kita reduce. Sebuah adjective clause dapat di-reduce form hanya jika adjective clause konektornya diikuti dengan verb. Sebagai contoh di slide ini sudah saya berikan, the woman that I just met
is the tour guide. The woman adalah subjek, kemudian that merupakan konektor, kemudian diikuti dengan subjek I. Artinya dia tidak diikuti be verb ataupun verb. Maka sesuai dengan kesepakatan di atas tadi, kalimat seperti ini tidak dapat kita reduce karena dia konektor diikuti dengan subjek, bukan verb atau be verb. Ingat ya. A final point to note is that some adjective clauses are set off from the rest of the sentence with commas, and thus adjective clause can also be reduced. In addition, when an adjective clause is set off with commas, the reduced adjective clause can appear at the front of the sentence. Jadi, terkadang ada kita jumpai seperti ini dianya. Jadi dia seperti apositif, namun dia tetap merupakan adjective clause. Ini ya contohnya, the White House, which is located in Washington, is the home of the president. Which is located in Washington, which is merupakan konektor yang diikuti dengan verb. Kemudian itu dapat kita omitted atau kita hilangkan dan menjadi the White House, located in Washington, is the home of the president. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi di atas juga, ini dapat kita ubah menjadi di depan gitu. Yang telah kita omitted tadi bisa kita ubah menjadi di depan, yaitu komanya hanya boleh satu. Dan dia menjadi located in Washington, the White House is the home of the president. Oke, ngerti ya? Kemudian di sini ada chartnya, rumus dan poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi bisa dibaca ulang. Ya, tapi lebih jelasnya sih udah saya jelaskan dari awal tadi ya, kayak gitu. Selanjutnya ada exercise 13, yaitu soal-soal dari skill 13. Saya akan jawab yang nomor 1 dan 2, kemudian yang lainnya bisa dikerjakan secara mandiri, atau saya sudah menyertakan juga answer key-nya, jadi mudah ya. Yang pertama itu, we have to return the merchandise purchased yesterday at the Brooklyn. Ini correct ya, sudah digarisbawahi juga yang purchased yesterday-nya. Kemudian yang nomor 2, the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Ini incorrect ya, karena sat should be sitting harusnya. Oke, gitu ya. Yang lainnya silakan dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya yaitu skill 14. Kita lihat judulnya yaitu use reduce adverb clause correctly. Nah, di tabel sudah saya cantumkan rumus dari skill 14. Tabel berikut mencantumkan struktur untuk reduksi klausa adverbia dan konektor klausa adverbia yang dapat digunakan dalam bentuk terreduksi. Ingat 2 poinnya. Yang pertama, untuk mereduksi klausa adverbia, buang subjek dan be verb dari klausa adverbia. Dan jika tidak ada be verb, maka hilangkan subjek dan ubah kata kerja menjadi bentuk ing. Di sini ada rumusnya, dapat dilihat sendiri. Untuk dengan to be dalam klausa adverb, adverb connector, subjeknya kita omitted, kemudian be. Tanpa to be dalam klausa adverb, adverb connector plus subjek kita omitted, kemudian verb ing. Kemudian ada konektor reduce inactive of time-nya after, before, since, while, when. Condition-nya if, unless, whether. Contrast-nya although dan though. Kemudian untuk place and manners-nya nothing. Reduce in passive-nya time-nya ada once, until, when, whenever. Untuk condition-nya ada if, unless, whatever. Kemudian untuk contrast-nya ada although dan though. Kemudian untuk place-nya ada where, wherever. Kemudian untuk manners-nya ada as. Selanjutnya, adverb clause can also appear in the reduced form. In the reduced form, the adverb connector remains, but the subject and the be verb are omitted. Jadi pada adverb clause
kita juga dapat mereduce form dengan membiarkan konektor close-nya tetap ada dan menghilangkan atau mengomited si subjek dan be verb-nya. Jadi sebagai contoh di sini ada although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Jadi di sini although itu adalah konektornya, kemudian he is merupakan subjek dan be verb, di mana he is ini menunjukkan bahwa yang dibahas itu adalah the speaker gitu. Jadi sesuai dengan kesepakatan tadi, maka subjek dan be verb atau he is kita omitted atau kita hilangkan. Nah, kalimatnya will can be also although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Kemudian contoh yang kedua, when you are ready, you can begin your speech. Nah, di sini when itu merupakan konektor, kemudian you are merupakan subjek yang diikuti dengan be verb-nya. Jadi langsung saja kita omitted atau kita hilangkan subjek dan be verb-nya seperti tadi. Jadi it can be also when ready you can begin your speech gitu ya. If there is no be verb in the adverb clause, it is still possible to have a reduced form. When there is no be verb in the adverb clause, the subject is omitted and the main verb is changed into the ing verb. Jadi ketika tidak ada be verb pada adverb clause, ini bisa juga kita ganti dengan menghilangkan subjeknya, kemudian main verbnya kita ubah menjadi verb ing gitu ya. It should be noted that not all adverb clause can appear in a reduced form, and a number of adverb clause can only be reduced if the verb is in the passive form. Gitu. Jadi contohnya di sini dapat kita lihat pada slide, yaitu although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Jadi although merupakan konektornya, kemudian he adalah subjek, feels merupakan main verbnya. Jadi sesuai dengan keterangan tadi, maka he-nya dapat kita hilangkan, subjeknya dapat kita hilangkan, kemudian main verbnya kita ganti menjadi verb ing. Dan it can be also although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar gitu ya. Selanjutnya ini adalah exercise dari skill 14. Saya sudah menyertakan 10, namun saya hanya akan memberikan contoh pembahasan 2 soal, kemudian selanjutnya bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, yang pertama itu adalah if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Nah, di sini sudah benar atau belum ya, correct or incorrect. If, setelah if langsung not. Di sini saya katakan correct. Kenapa? Karena harusnya setelah if ini dia kan ada you yang mengatakan bahwa menerangkan bahwa itu adalah kamu yang setelahnya gitu, adalah kalimat keduanya. Namun karena di sini dianya mengomitted you-nya atau subjeknya, maka dia sudah benar. Dia it can be also if not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Jadi itu correct ya. Kemudian untuk yang nomor 2, Stevie has had to learn how to cook and clean since left home. Itu menurut saya dan dapat kita lihat juga di sini itu merupakan incorrect atau salah, karena di sini setelah since dia left home masih verb one ya, dimana harusnya itu berubah menjadi verb ing atau harusnya living ya, begitu. Untuk selanjutnya 3 dan 10 silakan dikerjakan secara mandiri atau dapat melihat answer key dari saya yang sudah saya sertakan berikut di slide-nya. Oke, makasih.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai skill 13 dan 14. Saya telah menjelaskan mengenai poin-poin untuk pengerjaan skill 13 dan skill 14. Saya juga telah menyertakan beberapa contoh soal dan pembahasannya mengenai skill 13 dan 14. Semoga kita semua dapat mengerti dengan mudah. Dan video saya ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.